Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Octavia Kristiani Meka, NIM 21030697, Prodi Peternakan kelas A, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan struktur, anatomi, dan fisiologi pada ternak unggas, yaitu pada Gallus domesticus atau ayam kampung berjenis kelamin jantan. Yang pertama yaitu ada bagian caput atau kepala. Itu ada rostrum atau paruh yang berfungsi sebagai pengambil makanan atau minuman pada unggas yang terdiri dari dua bagian yaitu maksila atau rahang atas dan mandibula atau rahang bawah. Selanjutnya ada nares anteriores atau lubang hidung. Selanjutnya ada organovisus atau mata yang berjumlah sepasang. Dan selanjutnya ada porus acousticus externus atau telinga pada unggas yang terdapat kelenjar timpani untuk menangkap suara atau getaran. Yang kedua yaitu kolom atau leher. Pada unggas, kolom atau leher ini berbentuk panjang dan fleksibel yang menghubungkan antara caput dan trunkus. Bagian yang ketiga yaitu trunkus atau badan. Trunkus pada unggas seluruhnya ditutupi oleh bulu. Bulu-bulu pada unggas menurut anatomisnya dibagi menjadi tiga yaitu bulu plumae, bulu yang besar yang biasanya terdapat pada sayap dan ekor. Selanjutnya bulu plumae yang lebih kecil yang fungsinya untuk menjaga kehangatan pada tubuh unggas. Dan ada bulu filoplumae, bulu yang lebih halus yang biasanya terdapat pada ketiak unggas. Bagian yang keempat yaitu ekstremitas anterior. Ekstremitas anterior atau sayap pada unggas disusun atas tulang-tulang, yaitu yang pertama humerus atau tulang lengan atas, radius atau tulang pengumpil, ulna atau tulang hasta, Osca carpalia atau tulang pergelangan tangan, dan carpo metacarpus atau tulang telapak tangan. Bagian yang kelima yaitu ekstremitas posterior atau kaki pada unggas. Kaki pada unggas juga disusun atas tulang-tulang, yaitu femur atau tulang paha, tulang yang panjang, patella atau tulang lutut kecil, tibiotarsus, fibula, tarsiometatarsus, dan phalanges atau tulang jari-jari. Ini merupakan susunan saraf pusat atau sistema nervosum pada ayam yang terdiri dari cerebrum atau otak besar yang terdiri dari hemisfer dan lobus olfactoris. Selanjutnya ada cerebellum atau otak kecil dan medulla oblongata. Nah, ini merupakan susunan alat digesti atau sistema digestori, yaitu tractus digestivus pada ayam atau saluran pencernaan. Dimulai dari cavum oris atau paruh, ini merupakan alat yang digunakan ayam untuk mengambil pakan. Di sini juga ada kelenjar saliva atau air liur untuk membantu proses menelan makanan. Selanjutnya ada esofagus, yaitu saluran yang menyalurkan makanan dari cavum oris ke crop. Nah, ini adalah crop atau tembolok, yaitu tempat penyimpanan sementara pakan. Di crop ini makanannya masih utuh atau masih bulat-bulat. Selanjutnya ada proventriculus, lalu disalurkan ke ventriculus. Di ventriculus inilah makanan yang tadinya masih utuh akan dilumatkan dengan bantuan grit atau kerikil-kerikil kecil.
Ketika makanan sudah lumat, makanan tersebut akan disalurkan ke intestinum tenu atau usus halus. Usus halus sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, usus yang seperti yang berbentuk huruf U. Di sini juga ada organ pankreas, yaitu organ yang berfungsi untuk membantu proses ekskresi. Lalu ada jejunum dari sini sampai sini, dan ada ileum dari sini sampai sini. Dan di sini juga ada cecum, yaitu 2 seka, dan ini merupakan intestinum crassum atau usus besar. Di sini ada rectum atau kolon, yaitu penyimpanan sementara kotoran. Dan di ujung ada kloaka atau muara 3 saluran, yaitu tempat keluarnya kotoran. Selanjutnya, susunan sistema digestori pada ayam adalah glandula digestori atau organ-organ tambahan. Yang pertama yaitu hepar atau hati, yang terdiri dari 2 lobi, yaitu sinister dan dexter. Fungsi hati yaitu berperan penuh dalam metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan zat besi. Hati ini juga berperan dalam sekresi empedu, detoksifikasi, pembentukan sel darah merah, dan penyerapan vitamin. Yang kedua yaitu vesika velea atau kantung empedu, yang warnanya kehijauan berada di balik hati. Fungsi dari vesika velea ini yaitu untuk mengemulsikan atau mengabsorpsikan lemak untuk proses pencernaan. Selanjutnya adalah pankreas. Fungsi dari pankreas ini yaitu mengekskresikan getah pankreas untuk pencernaan hati, lemak, dan protein oleh enzim-enzim yang dimilikinya. Pankreas ini juga berfungsi dalam mengekskresikan hormon insulin. Ini merupakan organ-organ pada sistem sirkulasi, respirasi, dan urogenital. Yang pertama yaitu sistem sirkulasi, yaitu ada organ jantung yang terdiri dari 2 bagian, yaitu atrium dan ventrikel. Yang kedua yaitu sistem respirasi atau pernapasan, yang dimulai dari nares antares atau lubang hidung, lalu ke laring, lalu ke bronkeolus, dan ke pulmo atau paru-paru. Dan yang terakhir adalah sistem urogenital, yaitu traktus urinaria. Di sini ada testis, karena ayam yang menjadi sampel adalah ayam jantan. Selanjutnya ada ginjal atau ren, lalu ada ureter, ini, dan terakhir kloaka.